Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Doris dari kelompok 2 Prinsip Pengembangan Kurikulum Fleksibilitas. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mas Lizar, Mbak Tias, Mbak Wiwi, Mbak Siti, Mbak Angun, dan saya sendiri. Nah, di sini saya beserta teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah sebuah sistem. Sistem berarti di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan. Prinsip dalam kurikulum ada 5 komponen. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, komponen kurikulum terdiri dari tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan dari faktor eksternal, kurikulum sesuai dengan tuntutan sains, teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah bahwa kurikulum harus fleksibel atau luas, serta dapat disesuaikan dengan latar belakang atau kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, maupun harus bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kurikulum tersebut berada. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat. Artinya, tidak ada lagi pengulangan materi yang menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada guru maupun peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip efisien. Efisien sendiri berarti hemat. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kita perlu mengoptimalkan sumber daya pendidikan, guru, bahan, serta konsep. Semuanya harus optimal, cermat, tepat, sehingga bisa efisien dari segi waktu dan biaya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip efektif. Merupakan gambaran sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip efektif ini adalah efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik. Keduanya harus bersinergi untuk menghasilkan prinsip efektif. Kelompok 2 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas sendiri berasal dari kata fleksibel atau dapat dikatakan luas. Prinsip fleksibilitas ini berkaitan dengan keluasan pada tahap implementasi kurikulum. Suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel, sehingga pada saat diterapkan, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada ataupun kondisi yang tidak terbayangkan saat kurikulum itu direncanakan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Namun, perlu ditekankan lagi bahwa dalam penerapannya, kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kondisi, waktu, kemampuan, ataupun latar belakang para peserta didik. Kurikulum pun harus menyediakan ruang kebebasan bagi guru untuk mengembangkan proses pembelajaran. Jadi, guru dapat memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan minat, kebutuhan, kondisi, latar belakang dari peserta didiknya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pengembangan kurikulum perlu sekali adanya prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas pada kurikulum ini membuat kurikulum dapat menyesuaikan kondisi sesuai dengan kemampuan dan juga latar belakang peserta didik.
Kurikulum diharapkan dapat digunakan dimanapun dan juga kapanpun. Indonesia merupakan negara yang besar yang terdiri dari banyak pulau, bahasa, agama, suku, serta kebudayaan yang sangat beragam. Begitu pula dengan peserta didiknya. Dari Sabang sampai Merauke, peserta didik memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda pula. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memiliki sifat fleksibel, di mana kurikulum ini dapat digunakan dimanapun dan juga kapanpun, menyesuaikan dengan budaya, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Kurikulum yang fleksibel dalam penerapannya memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, waktu dan tempat yang selalu berkembang, serta kemampuan dan juga latar belakang peserta didik. Selanjutnya adalah tentang penerapan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa prinsip fleksibilitas ini mengacu pada kelulusan kurikulum. Dalam melaksanakan kurikulum, guru dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana kurikulum akan dilaksanakan. Salah satu contoh penerapan kurikulum ini adalah jika di dalam kurikulum pembelajaran akan dilaksanakan dengan memutarkan video tentang sikap yang sesuai dengan simbol-simbol Pancasila. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya sekolah tidak memiliki sarana yang menunjang seperti speaker dan LCD proyektor. Maka agar proses pembelajaran tidak terganggu, guru harus mencari media lain atau alternatif yang lain yang mungkin dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran. Guru bisa menggantinya dengan gambar yang mudah ditemukan dan sesuai dengan kondisi lingkungan belajar. Sehingga tujuan pembelajaran bisa tetap tercapai dan kendala-kendala yang ada bisa teratasi. Keterbatasan sarana dan prasarana seharusnya tidak menghambat jalannya proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip fleksibilitas ini, guru dapat menyesuaikan isi kurikulum dengan kondisi lingkungan belajar. Guru adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, gurulah yang seharusnya lebih memahami kondisi lingkungan tempatnya mengajar dan perbedaan karakteristik peserta didiknya.